Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Suatu yang luar biasa diberikan kepada kita semua, yaitu yang paling berharga dari Allah untuk kita, dari Yesus. Kalau kita tahu bahwa tubuh dan darah itu adalah anasir yang paling penting dalam hidup kita. Berkat tubuh dan darah manusia bisa bergerak dan hidup. Kalau tubuh begitu lemah, manusia tak berdaya untuk bergerak. Kalau tubuh menjadi tua, manusia menjadi cemas, rentah, dan tak lincah lagi. Ada juga yang lincah, maka ada nenek lincah. Makin tua makin lincah, makin tua makin menjadi-jadi. Ada juga kalau darah menjadi kotor, manusia terkapar, sakit. Kalau darah berhenti, manusia mati. Tubuh dan darah ini anasir fisik yang paling berharga bagi kita. Tubuh dan darah adalah kita. Hari ini sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus, yang paling berharga yaitu tubuh dan darah Kristus diberikan untuk kita. Yesus bersabda, "Inilah darahku, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Allah memberikan yang terbaik kepada manusia, yaitu putra tunggalnya sebagai tebusan dosa agar manusia selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Yohanes, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah kita mengalami kasih Allah ini, terutama pada perayaan Ekaristi? Ada banyak mujizat dari Ekaristi, dari tubuh dan darah Kristus. Mujizat tertua yang diakui gereja itu di Lanciano, yang sekarang masih ada bentuknya, di mana tubuh hosti berubah menjadi daging dan darah anggur berubah menjadi darah, yang sekarang ada di Lanciano di Italia. 9 tahun yang lalu ada kisah tentang hosti yang jatuh dan kemudian ditemukan sebagai gumpalan darah di daging di gereja Kidologi dengan 15 April 2012 pada misa yang dipimpin oleh Romo Suparman. Beberapa kesaksian bagaimana orang mengalami mujizat. Seorang yang hendak dioperasi pada masa COVID ini, lalu ia ikut misa online, pesannya diintensikan, lalu mintalah kesembuhan kepada Tuhan. Saat hosti diangkat dan piala diangkat, dan setelah misa pada keesokan harinya sebelum operasi biasa dicek kembali, dokter kurang yakin, lalu ada sesuatu yang mengherankan, dan kemudian dicek lagi, dan ternyata dokter mengatakan bisa pulang, tidak ada apa-apa, mujizat terjadi, peristiwa baru-baru terjadi. Dan yang mengalami doa ini seorang Kristen, bukan Katolik. Tetapi pada masa COVID ini siapapun bisa mengikuti misa lewat online itu, dan dia percaya kepada tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi. Seorang ibu dinyatakan dicurigai ada jantungnya masalah besar, maka hari Senin akan dikateter. Dia mengintensikan misa, dia berdoa, dia memohon secara khusus. Ketika hosti diangkat, piala diangkat, keesokan harinya hari Senin, dokter mengatakan tidak ada gejala apapun, yang dicurigai kemarin sudah hilang. Demikianlah seorang pasangan suami istri yang 12 tahun belum mempunyai anak datang. Saya hanya pesan, kalau nanti tubuh dan darah Yesus diangkat,
bicara, mintalah pada Tuhan. Dan kemudian setahun kemudian saya bertemu lagi di satu paroki di luar kota. Dia sudah membawa anak dan berkata, "Bapak Uskup, ingat nggak? Ini anak yang lahir," saya sendiri lupa bahwa tahun sebelumnya ada intensi seperti itu dan meminta itu. Dan itulah banyak mujizat. Ada begitu banyak mujizat, bukan terjadi pada abad ke-13 yang lalu, tetapi terjadi pada saat-saat ini. Ada begitu banyak kalau orang begitu percaya tubuh dan darah. Maka di masa COVID-19 juga tidak pernah ada kasus COVID yang terjadi di sekitar altar. Tidak ada imam yang terkena COVID terjangkit di sekitar altar, tidak ada. Ya, ini tempat yang paling kudus. Maka sesuatu yang paling kudus, barang yang paling kudus itu adalah tubuh Kristus. Hosti itu, tidak ada yang sekudus dari hosti itu. Karena itu bukanlah hosti, itu adalah tubuh Kristus yang nyata. Kalau ada imam yang terkena bukan di sekitar altar, tetapi di tempat lain. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini berkisah tentang tubuh dan darah. Darah adalah lambang pengukuh dan pengikat perjanjian, karena lewat darah itulah umat Allah seolah-olah memberikan hidupnya untuk Allah. Tapi perjanjian dengan simbol dan darah, perjanjian lama selalu dilanggar terus-menerus, sampai akhirnya perjanjian sejati lewat darah dengan menyerahkan tubuh, yaitu Yesus, telah mendamaikan manusia dengan Allah. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Adalah pernyataan putra Allah sendiri yang memberikan apa yang paling berharga. Maka ketika ia berkata, "Ini tubuhku yang dikorbankan bagimu," tiada lain Yesus mau berkata, dulu kan ada nyanyian Mbah Surip itu ya, "I love you full." Ya. Nah, Yesus dengan kata ini berkata, "Ini tubuhku untukmu. Aku cinta padamu, aku mengasihimu dengan sungguh dan penuh." Dia memberikan apa yang paling berharga pada kita. Demikian juga ketika ia mengangkat darahnya, ia memberikan sehabis-habisnya kepada kita apa yang sungguh berharga pada kita, sehingga kita dapat mengalami keselamatan. Pada 1 Korintus 11:25, Paulus menjelaskan perjamuan Yesus diakhiri dengan, "Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Yang dalam terjemahan Tata TPE, Tata Perayaan Ekaristi 2020, dirumuskan, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ini dikatakan oleh Yesus dalam Ekaristi seusai menyerahkan tubuh dan darahnya. Kata-kata ini adalah ajakan agar kita menyadari cinta Allah yang habis-habisan dengan mengorbankan putranya. Melalui pesan ini kita bukan hanya diajak untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus saja, tetapi mengenangkan terlebih adalah lakukanlah sebagai konsekuensi dari perjanjian baru dengan Yesus. Kenangkanlah ini sebagai, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukan. Dengan ajakan itu kita diundang menjadi pribadi ekaristis yang hidup dengan semangat ekaristis. Tadi Romo Gandhi di awal pengantar mengatakan kita itu seperti roti, diambil, dipilih ya, diberkati, dipecah-pecah dan diberikan dan dibagi-bagi. Demikianlah hidup kita juga diajak untuk seperti itu. Persembahan diri Yesus sebagai pemulih ini nyata terus dikenangkan oleh para murid sebagai upacara peringatan, bukan hanya sebagai upacara peringatan saja, tetapi hidup nyata yang efek perutusannya ada pada kita untuk rela mempersembahkan apa yang paling berharga, termasuk kalau kita harus menyerahkan diri. Hidup bukanlah untuk diri sendiri, tetapi untuk dibagi-bagi.
agar sesama dapat hidup untuk dicurahkan sebagai korban syukur. Pribadi Ekaristis itu adalah pribadi yang menghidupi hidup Yesus sendiri, di mana Allah makin dimuliakan dan manusia sesama semakin diselamatkan. Maka tanpa keikutsertaan aktif dalam Ekaristi dalam mingguan ataupun harian, sulitlah seseorang menjadi pribadi Ekaristis seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Maka bagi kita Ekaristi adalah keharusan. Maka online nonton YouTube itu bukan misa itu. Ya. Itu jangan kita dibohongi oleh iblis. Itu bukan misa. Itu ibadat sabda untuk yang mengikutinya. Misa itu yang di sini, sakramen itu terjadi seperti itu. Ya, itu bukan misa, itu nonton misa. Berguna tidak? Berguna sebagai perkembangan rohani, sebagai bagian dari ibadat sabda. Komuni batin bukan komuni. Berguna tidak? Berguna meningkatkan kehidupan rohani kita. Tetapi kita belum berjumpa dengan Yesus secara real. Luar biasa. Kalau kita ada wali, ada bupati, kita hormat kan? Ada romo, hormat. Ada uskup, hormat. Ada paus, apalagi? Ya, apalagi? Demikian juga ada gubernur, hormat. Ada presiden, hormat. Ada Yesus, hormat tidak? Ini tubuh Kristus, ini Yesus real. Jadi bukan main-mainan atau simbol, tidak. Hosti komuni ini sakramen Maha Kudus, maka disebut Maha Kudus, terkudus. Tidak ada yang kudus lebih kudus daripada ini. Ya. Jadi ini terkudus, Maha Kudus, maka ini adalah Yesus sendiri secara real. Maka kita kan berlutut, lalu kalau ada gereja menunduk, ya kadang-kadang lupa ya, lewat ke lari, udah kaki begini dari jauh, kurang ya dimiringkan gitu ya, pokoknya asal begitulah. Gitu ya. Padahal ini adalah Yesus sungguhan. Bayangkan gitu. Seorang wanita saja yang sakit pendarahan itu berkata 38 tahun, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja ujung jubahnya. Ketika kita komuni, bukan hanya menyentuh ujung jubahnya, tetapi kita memegang tubuhnya yang Maha Kudus. Bahkan lebih dari itu, kita menyantap tubuh yang Maha Kudus itu. Luar biasa. Maka masuk ke dalam tubuh kita, maka mudah-mudahan kita menghayati kehadiran yang Maha Kudus dalam diri kita. Maka bayangkan, kenapa kita ada sakramen Maha Kudus? Kita tunduk. Tanda petik, bisa jadi kita itu setelah komuni, dalam sekejap itu kita bagaikan tabernakel hidup. Yesus ada di dalam diri kita. Harusnya kita saling hormat, ya, saling hormat. Maka kalau saling hormat, tidak mungkin kita menyakiti satu sama lain. Ekaristi adalah keharusan sekali lagi bagi siapapun yang hendak menjadi murid Tuhan, yang tanpanya kita tak dapat hidup sehat dan penuh berkat. Semoga 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan, yang kesenangannya adalah takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan takut akan Tuhan yang akan dicurahkan pada para penerima sakramen, tercurah pula pada kita, agar kita sungguh dapat menjadi pribadi Ekaristi yang memiliki cinta yang berkobar dan devosi yang kuat pada Ekaristi, agar menjadi orang Katolik yang hidup dan berbuah. Jikalau ada kesempatan, apapun yang bisa kita lakukan, sedapat mungkin lakukanlah, ikutilah Ekaristi. Maka COVID-19 di balik penyakit yang ganas ini adalah kejahatan iblis yang hendak menghancurkan gereja Katolik melalui tiadanya sakramen Ekaristi yang dapat dinikmati oleh umat beriman. Karena Ekaristi adalah puncak sumber kekuatan iman kita, di mana kita berjumpa dengan Yesus secara real.